warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa kembali hadir di majelis ilmu ini, tentunya dalam rangka untuk kembali mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi dengan beberapa syarah atau penjelasan yang berkaitan dengan kitab ini. Di kesempatan yang lalu kita masih melanjutkan pembahasan atau penjelasan hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu telah kita jelaskan tentang akhir dari atau pembahasan akhir dari beriman atau pembahasan akhir tentang iman, yaitu beriman terhadap takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang iman, mulai rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang keenam, maka malaikat mengatakan sodakta, benar engkau. Jadi rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman pada hari akhir, kemudian beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Kemudian malaikat Jibril mengatakan sodakta, engkau telah benar. Qala fakhbirni anil ihsan. Kemudian malaikat bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Baik, ikhwati wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Al-ihsan ini adalah merupakan tingkatan yang tinggi di dalam kita beragama. Sebagaimana tingkatan-tingkatan yang disebutkan atau runtutan yang disebutkan di dalam hadis ini. Dimulai dari Islam, kemudian iman, kemudian apa? Ihsan. Jadi kalau orang itu di dalam beragama tingkatannya sudah sampai pada ihsan, masya Allah, orang tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan menjadi orang yang sempurna keimanannya. Kenapa? Karena dia dalam aktivitasnya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kebaikan seseorang itu adalah ketika dia memiliki sifat ihsan ini.
Di mana sifat ihsan sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan tadi, ya, yang pertama adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau seseorang misalnya dia sholat menghadap ke kiblat, maka dia munculkan bahwa dirinya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya kalau dia memunculkan bahwa dirinya itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi? Apa efeknya? Efeknya adalah dia menjadi khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sedang menghadap zat yang maha perkasa, yang maha kuasa, zat yang menghidupkan dia, yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepadanya, yang memberikan kehidupan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau orang itu ketika beribadah kok dia itu tidak bisa khusyuk, ya, tidak bisa tenang, pikirannya kemana-mana, ya barangkali perasaan melihat Allah Subhanahu wa taala itu masih kurang. Ya, perasaan melihat Allah Subhanahu wa taala itu masih kurang. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, siapapun dia, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun manusia yang paling mulia belum pernah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang tertinggi di surganya Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita tadi sholat maghrib atau sebelumnya sholat asar, sholat duhur, ya, kita menghadap ke kiblat, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belum melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita baru tahu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini kita menghadapnya, yang saat ini kita menyembahnya, yang saat ini kita pinta, yang kita minta, kita nggak tahu wujudnya seperti apa, ternyata oh itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, tingkatan yang pertama dari ihsan itu adalah melihat Allah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, dan jelas itu kita tidak bisa melihat Allah, tingkatan yang kedua kata Rasulullah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ya, jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Efek dari seseorang kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa efeknya? Efeknya dia akan menjauhi dari berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu ada yang sifatnya nyata, ada yang sifatnya nampak, ada yang sifatnya disembunyikan. Nah, kalau orang itu sudah memiliki sifat seperti ini, selalu dipantau oleh Allah, bahasa sekarang mungkin selalu di CCTV oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan berhati-hati dalam setiap langkah tindakan perilakunya. Oleh karena itu tidak ada obat yang paling mujarab, ya, tidak ada obat yang paling mujarab untuk menghentikan kemaksiatan manusia kecuali apa? Memiliki perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu terkadang memalsukan data? Ya, mungkin ada bantuan kemudian dipalsukan datanya. Ya, karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia korupsi mengambil uang, tidak ada yang melihat. Ya, karena dia tidak merasa dilihat oleh manusia, padahal dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melakukan kemaksiatan tersebut, tidak melakukan dosa-dosa tersebut.
ketika dia berada di ruangan tersendiri, misalnya di kamarnya, tidak ada manusia yang melihatnya, satu pun tidak ada yang melihatnya. Apakah anaknya, apakah istrinya? Tes. Tes. Ketika berada di dalam ruangan, misalnya di kamarnya, dia pegang HP, ya. Ketika tidak ada yang mengawasi, tapi dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berhati-hati dalam menggunakan HP tersebut. Tidak macam-macam, tidak berselancar ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia ingat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, ya sudah. Dia akan melakukan kemaksiatan kedua matanya, kemaksiatan hatinya, dan lain sebagainya. Karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, untuk membentuk perilaku yang baik, ya, istilahnya itu membentuk karakter yang baik, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, itu tidak ada hal yang lain kecuali menumbuhkan pada mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selalu dimunculkan. Jangan anak-anak kita ketika diawasi dia bersemangat di dalam beribadah, ketika tidak diawasi malas ketika ibadah, ketika diawasi dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, ketika tidak diawasi dia malas dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, ini harus kita tepis dengan apa? Dengan kita menanamkan terus kepada mereka, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula menanamkan kebaikan pada diri kita, agar kita ini menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Itu harus kita munculkan pada diri kita, bahwasanya diri kita ini selalu dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula mungkin kita punya anak buah, kita punya bawahan, ya, kita pemilik perusahaan atau pemilik lembaga apalah. Bagaimana agar mereka ini selalu, ya, berbuat baik adalah ditanamkan kepada mereka al-ihsan, ditanamkan kepada mereka perasaan bahwasanya mereka itu selalu dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk merubah karakter pribadi manusia menjadi baik, yaitu menanamkan pada dirinya, pada diri kita, bahwasanya diri kita itu selalu diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu malaikat Jibril mengatakan, "Fakhbirni anis sa'ah." Kabarkanlah kepadaku tentang sa'ah, yaitu tentang kiamat, ya, tentang kiamat. Kiamat pengertiannya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan kiamat itu adalah qiyamun nas min kuburihim li rabbil alamin, yaitu bangkitnya manusia dari kubur-kubur mereka untuk menghadap Rabbul Alamin, yakni al-ba'tsu, yaitu kebangkitan, ya. Jadi itu kiamat. Yang sebenarnya kiamat itu ada tanda-tandanya. Sebelum bangkitnya manusia dari alam kubur, ada kiamatul kubra, suatu hal yang dahsyat, suatu kejadian yang maha dahsyat di alam semesta ini, yaitu hancurnya alam semesta ini. Jadi alam semesta yang kita tempati, yang kita tinggali, yang kita ya, sebagian besar dalam masalah dunia itu apa? Ngoyo, bersungguh-sungguh mendapatkan dunia, berlomba-lomba mendapatkan dunia,
pengen bangun rumah yang sangat bagus, pengen bangun tempat tinggal yang bagus, pengen bahkan sampai pengen membangun istana yang besar, ternyata itu semuanya juga akan kita tinggalkan. Kita berlomba-lomba untuk memiliki kendaraan yang bagus, memiliki fasilitas kehidupan yang bagus, memiliki benda-benda elektronik yang bagus, ternyata semuanya itu juga akan hancur. Baik akan kita tinggalkan atau mereka meninggalkan kita. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada hari akhir atau istilahnya itu mempercayai kepada hari akhir itu adalah sebab terbesar atau termasuk sebab yang terbesar yang akan bisa membentuk kepribadian manusia yang baik. Itu beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Beriman kepada hari akhir dan hari kiamat. Di mana hari kiamat itu tidak ada satupun manusia yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Oleh sebab itu malaikat Jibril mengatakan fakhbirni anis sa'ah, bertanya kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. Nabi SAW mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya juga tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sama-sama tidak tahu, ya. Sama-sama tidak tahu. Qala fakhbirni an amaratiha. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Tentang tanda-tandanya. Jadi kiamat itu tidak ada yang tahu. Ini keyakinan kita, keimanan kita, kiamat tidak ada yang tahu. Kalau ada orang yang ngaku akan terjadinya kiamat dengan perhitungan ini dan perhitungan itu, atau bahkan perkiraan ini, perkiraan itu, apapun siapapun namanya jangan percaya, ya. Baik dari kalangan dukun, kiai ataupun ustadz yang mengatakan bahwasanya akan terjadi kiamat pada tahun ini tanggal ini, atau dengan perkiraan 500 tahun lagi, dengan perkiraan 50 tahun lagi, dengan perkiraan seperti itu, maka tidak boleh kita mempercayainya, ya. Kenapa? Satu pun tidak ada yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat, termasuk kapan rentan waktu akan terjadinya hari kiamat. Karena malaikat Jibril saja nggak tahu, apalagi sekelas ustadz, apalagi sekelas kiai, tidak ada yang tahu. Nah, tetapi Rasulullah SAW menyebutkan di antara tandanya, dan ini tentunya adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tandanya adalah antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Ketika budak perempuan itu melahirkan anak tuannya. Jadi nanti akan terjadi penaklukan besar-besaran negeri-negeri musyrikin, negeri-negeri kafirin. Kemudian wanita-wanitanya ditahan, dijadikan budak-budak oleh kaum muslimin. Ada yang mengatakan pendapat pertama seperti ini. Jadi nanti kejadiannya, nanti ada yang mengatakan kejadiannya sudah terjadi, ya. Di mana budak-budak itu dikuasai oleh kaum muslimin, kemudian budak perempuan kan boleh digauli oleh tuannya, oleh majikannya, dan melahirkan anak-anak. Dan anak-anak ini statusnya adalah sebagai tuannya, tuan dari si ibu tadi.
Nah, jadi anaknya itu menjadi tuannya, padahal itu anaknya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena dia anak dari tuannya tersebut. Ya, anak dari tuannya tersebut. Wa antarul kufatal uratal alata, dan engkau akan melihat seseorang yang dia itu tidak memakai sendal, yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dari segi penampilan itu bahasa kita itu enggak bejaji, enggak ngetarani, kelihatannya orang enggak punya. Sampai kemana-mana dia tidak pakai sendal, enggak pakai sepatu, tetapi dia atau mereka itu yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Si A sudah bisa membuat bangunan 3 lantai, satunya membuat bangunan 5 lantai, yang satunya 5 lantai ditinggikan lagi, disaingi 10 lantai, 10 lantai disaingi lagi, ada yang nyanyi 20 lantai, 20 lantai